Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Tendra Istanabi di IMM Talks. Pada kesempatan kali ini saya bertemu lagi dengan Kang Edi Risdianto. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat selalu nggih? Alhamdulillah. Ya, sehat. Sehat, Mas Edi ini bahagia. selalu semangat. Kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai ini Kang, rumah. Rumah, nanti kita akan bicara mengenai bagaimana sebenarnya rumah itu seperti apa, kita menyikapinya, membuat rumah itu seperti apa, membangun rumah itu seperti apa, dan juga mungkin tips membangun rumah khususnya mungkin juga untuk para milenial kita, kemudian referensi tipe-tipe rumah, gaya-gaya rumah. Biasanya kan sekarang gaya-gaya rumah makin banyak ya. Nanti kita bicarakan itu panjang lebar seperti itu. Oke, Kang Edi. Yang pertama, sebenarnya esensi dari rumah menurut jenengan secara nopo nggih? Apa secara teori atau secara prinsip seperti itu seperti apa menurut jenengan? Baik, Mas Hendra dan teman-teman yang menyimak pada MM Talk pada kesempatan hari ini. Jadi rumah sendiri itu pengertiannya kan adalah satu bangunan yang itu dijadikan tempat untuk berlindung, kemudian bertumbuh, kemudian ya bahasanya mungkin melakukan proses dalam kehidupannya untuk pendidikan, membangun keluarga dan sebagainya. Sehingga rumah ini juga bisa mencerminkan karakter dari pemiliknya itu sendiri. Ini yang penting ini. Iya, betul. Rumah itu karakter dari orangnya ya. Betul, ya. Terus gimana nih? Nah, bagaimana rumah itu bisa menjadi karakter? Itu kita bisa melihat pertama dari tata letak lokasi, kemudian bagaimana dia menyusun bagian-bagian kamar dan ruangannya, apakah dia orang yang terbuka atau tertutup, itu kelihatan dari model-model rumah. Berikut juga ornamen-ornamen yang dipasang di situ. Nah, ada juga rumah itu mencerminkan budaya. Budaya baik itu mungkin dari Jawa, Sunda, kemudian Papua dan sebagainya. Nah, rumah ini punya satu keunikan tersendiri di masyarakat kita, karena apa? Rumah ini punya nilai-nilai yang khusus gitu ya. Terutama di budaya-budaya tertentu, itu rumah menjadi lambang kasta seseorang. Jadi mungkin orang yang punya bahasanya mungkin punya jabatan atau punya kedudukan di tingkat masyarakat, rumahnya pasti khusus. Misalnya di suku-suku tertentu masih dipasang adanya tanduk kerbau, yang tanduknya lebih banyak maka dia strata sosialnya lebih tinggi. Kemudian kalau di Jawa mungkin yang rumahnya besar, kemudian lantainya lebih dari satu, itu juga stratanya tinggi dan seterusnya. Cukup banyak lah variasinya. Jadi memang yang tadi yang paling penting ya, rumah itu mewakili kita sebagai seorang manusia tadi dalam berkehidupan itu ya, terutama juga ciri. Nah, berarti kalau orang yang mengerti rumah mungkin ketika datang ke rumah seseorang itu bisa memahami karakternya gitu. Mas Edi, secara garis besar kita bisa melihat itu, tetapi meskipun itu bukan hal yang mutlak ya. Misalkan satu contoh saja. Satu rumah kemudian dia memasangi pagar yang rapat sekali. Ini ada kecenderungan orang yang bertempat di situ adalah orang yang agak tertutup atau secara kepribadian mungkin introvert lah begitu. Beda dengan orang yang terbuka, extrovert, dia akan kalaupun dia membuat pagar, pagarnya itu akan cenderung terbuka. Pagar yang tidak tertutup rapat atau bahkan tidak memasang pagar sama sekali. Nah, ini suatu gambaran saja yang paling sederhana. Belum lagi nanti masuk ke tata ruang dan juga tata letak dari perabot-perabot yang ada di dalamnya. Tentu selain juga pertimbangan keamanan ya kalau masalah pagar itu betul, ya. Karena mungkin memang kalau zaman sekarang sebagian besar atau kebanyakan keluarga atau di rumah-rumah mungkin perumahan ya memang sudah ada pagarnya, tetapi kalau yang tipikal yang rumah membangun sendiri ini ya berarti ya maksudnya ya. Membangun sendiri tentu tadi mencerminkan seperti tadi introvert atau mungkin terbuka seperti itu. Nah, kalau kemudian bicara mengenai membangun rumah, Mas Edi, pertimbangan apa yang sebaiknya kita miliki, kita butuhkan untuk membuat sebuah rumah sebenarnya menurut jenengan? Baik. Untuk membangun rumah itu yang paling utama kalau menurut saya adalah pertama terkait dengan faktor lingkungan. Kalau kita mencari di lokasi yang baru, maka faktor lingkungan ini menjadi penting, harus kita perhatikan.
Kecuali kalau tanah atau lokasi yang kita pakai itu adalah warisan, itu yang kita memang tidak bisa memilih gitu ya. Itu yang pertama, karena lingkungan memang tidak bisa dibeli gitu ya. Dia terbangun oleh sistem dari masyarakat. Lingkungan itu juga preferensi pribadi juga ya. Betul. Dia pengen lingkungan yang seperti apa tentu beda. Mungkin yang religius, yang dekat dengan kota dan sebagainya, itu masing-masing punya gambaran. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan sirkulasi udara. Sirkulasi udara, kemudian pencahayaan, kemudian tata letak dari ruangan-ruangan tersebut. Karena ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari penghuninya sendiri. Gitu. Ya, kemudian kalau berkaitan dengan tata letak, itu kan beberapa orang ada yang mengaitkan dengan misal seperti Feng Shui, atau mungkin ada yang lebih ke Jawa. Tradisi-tradisi tertentu itu kan ada sebuah ilmu atau mungkin itu namanya kearifan yang kemudian seperti tadi rumah itu harus menghadap seperti ini. Misal kalau Jawa menghadap utara misal contohnya, atau menghadap seperti ini, kemudian jangan di lokasi ini dan seterusnya. Itu pripun jenengan melihatnya? Ya, baik. Jadi di beberapa keyakinan memang ada orang yang fokus kepada keilmuan-keilmuan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi lebih melihatnya secara ilmiah saja, bahwa ketika orang Jawa lebih memilih ke arah utara karena matahari itu dari timur, sehingga dia mendapatkan sinar di pagi hari, kemudian sorenya juga mendapat sinar yang seimbang. Kemudian kecenderungan arah angin dari terutama di Pulau Jawa itu adalah kecenderungannya dari selatan, dari Australia mengarah ke utara ke Laut Cina Selatan, sehingga pergerakannya lebih banyak ke utara untuk angin ya, sehingga maka orang akan lebih banyak memilih ke utara. Nah, kemudian pertimbangan yang lain juga adalah biasanya kalau di area Jogja khususnya itu ada pertimbangan aliran air ya. Aliran air itu kecenderungannya adalah mulai dari arah utara, dari Merapi ke selatan, sehingga secara filosofi ini adalah menangkap mata air ya, menangkap sumber kehidupan. Itu dari sisi keyakinan-keyakinan yang ada gitu. Ini berkaitan dengan Jogja, Mas Edi. Bisa nggak dijelaskan atau gambarkan seperti apa kalau di Jogja itu mungkin perkembangannya dalam orang-orang dalam memilih rumah atau perkembangan pertumbuhan rumah itu seperti apa? Artinya kota kan jelas sudah kemudian padat ya, dan orang-orang saat ini sudah mulai melebar di sekitar kota Jogja, di Sleman, di Bantul dan seterusnya. Itu trennya seperti apa kalau jenengan melihat itu secara persebaran? Oke. Kalau penyebaran penduduk sendiri dengan pemerataan permukiman yang ada di wilayah Jogja sebenarnya cukup padat ya, artinya sudah merambah sampai ke pinggiran-pinggiran. Kemudian yang kedua terkait dengan model dan pilihan bentuk rumah juga sudah sangat variatif sekali. Dulu orang membuat model dari tradisional, kemudian bergerak ke arah model-model Spanyol, model Paris, kemudian ya akhirnya berputar lagi trennya itu. Sekarang orang kembali ke model limasan, model joglo. Nah, itu yang lebih banyak diminati orang. Meskipun memang biayanya cukup lebih mahal lah dibandingkan dengan yang model-model minimalis. Hanya saja yang minimalis itu memang kurang sesuai kalau di wilayah kita, karena iklimnya kita iklim tropis. Ada musim hujan, musim panas gitu kan. Sehingga kalau musim hujan dengan gaya-gaya minimalis cukup risiko, karena air hujan itu pasti akan lebih banyak masuk dan mengganggu. Kalau minimalis kan cenderung bentuknya memang tidak terlalu istilahnya. Ya tidak kurang perlindungan terhadap air hujan dan sebagainya sangat terbatas lah gitu. Nah, mungkin ini yang paling pengen diketahui banyak orang. Sebenarnya kalau kita membuat atau pengen membangun rumah itu bisa dikasih gambaran enggak? Misal budget seberapa, itu rekomendasinya rumah seperti apa, kemudian budget seberapa, atau mungkin saat ini itu sebenarnya kita bisa bangun rumah yang istilahnya mungkin cukupan lah itu dengan budget seberapa. Mungkin ini gambaran kalau di Jogja saja seperti itu. Mas Edi. Baik. Jadi kalau rumah itu sebenarnya relatif ya, artinya tergantung pemiliknya membuat seperti apa. Kemudian kalau kita membuat sebuah referensi, tentu
kita bisa melihat dari material yang akan dipergunakan. Nggih. Nah, kalau untuk perhitungan sederhana untuk ya standar Jogja lah, rata-rata di angka 2 juta per meter persegi itu sudah cukup bagus lah Bagus ya. Nah, kalau di tipe-tipe yang sederhana gitu ya mungkin 1.500.000 per meter itu sudah bisa. Nah, tapi nanti tergantung finishingnya seperti apa gitu. Sehingga kalau saran saya yang sekarang yang bisa dilakukan, terutama teman-teman anak muda milenial yang ingin segera memiliki rumah, bikinlah konsep rumah tumbuh. Nah, konsep rumah tumbuh ini adalah kita membuat sebuah perencanaan secara total, tujuan akhirnya nanti rumah kita itu seperti apa, tetapi dalam proses pengerjaannya bertahap, betul sekali. Jadi seperti master plan begitu ya? Iya, betul sekali. Jadi nanti ruang mana dulu prioritas yang bisa kita buat di tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga dan seterusnya. Yeah. Karena juga mengingat keterbatasan lahan juga. Tidak harus langsung jadi seperti betul, itu ya. Yang menghemat penting anggarannya nanti bisa diselesaikan mungkin dalam waktu 3 tahun, 4 tahun gitu. Itu model konsep rumah tumbuh, iya. Yang penting juga. Nah, berkaitan dengan tadi ya, rekomendasi atau apa ya, tips buat anak muda atau orang yang pengen membangun rumah itu untuk menghemat. Nah, ini yang penting juga, menghemat biaya tentu saja. Itu apa yang harus dilakukan, Mas Edi? Oke, kalau ingin menghemat biaya sekarang adalah yang perlu dilakukan adalah pemilihan material. Pemilihan jenis material. Karena pemilihan jenis material ini menentukan nanti lama dan tidaknya dalam proses pemasangan. Itu yang pertama. Kemudian bisa dengan adanya efisiensi dari tingkat pemasangan, maka efisiensi tenaga kerja lebih tinggi, sehingga biayanya akan bisa ditekan menjadi lebih murah. Karena sekarang biaya tenaga kerja itu sudah mulai cenderung naik naik, meningkat. Tukang itu ya. Terutama tukang, regenerasi tukang juga sudah agak mulai sulit ini, sehingga regenerasi tukang juga. Iya, sehingga kecenderungan tukang-tukang itu sudah, yang anak-anak muda jadi tukang itu sekarang enggak ada yang mau. Waduh. Nah, anak muda sekarang pengennya yang pegang HP, pegang laptop, ya jualan online gitu. Kalau pegang alat cetok dan sebagainya akan cenderung lari dia. Iya. Gitu. Jadi lebih ke material ya. Ya, pemilihan material, kemudian model-model material knockdown, model-model material partisi, kemudian model-model material yang pemasangannya cepat gitu misalkan seperti bisa diberikan gambaran lebih rinci lagi, misalnya tadi disebutkan knockdown ya. Oke. Partisi itu seperti apa? Artinya buat orang awam yang pengen membuat rumah itu apa yang harus dilakukan di awal? Misal gampangnya saya punya uang 150 juta misalnya. Yeah. Nah, itu dengan uang seperti itu, dengan uang semua itu, apa yang harus saya lakukan untuk membuat rumah? Oke. Yang pertama adalah membuat perencanaan dulu gambarnya, kemudian yang kedua memperhitungkan berapa sih biaya yang dibutuhkan, dan yang ketiga kita juga harus memilih material-material atau jenis material yang akan kita gunakan. Misalkan yang paling mudah dan cepat pemasangannya, kasihlah contoh misalkan dinding. Untuk dinding itu kita bisa memilih, ada banyak sekali, ada namanya panel dinding, kemudian ada bata hebel, kemudian ada juga dengan sistem partisi. Bata hebel itu yang seperti apa? Bata hebel itu yang dia putih, warnanya putih, ukuran 60 cm ya. 1 meter itu dia hanya cukup pasang 5, itu sudah tingginya 1 meter karena dia lebarnya 20 cm, panjangnya 60 cm. Itu secara pemasangan dia akan lebih cepat. Efisien waktunya dibandingkan dengan batu bata yang dari tanah itu ya, betul. Kemudian kalau model partisi dia lembaran seperti triplek itu lebaran 120 kali 240 sehingga dia akan lebih cepat, dan kerangkanya juga bisa dengan kerangka baja ringan, dengan kerangka yang cukup simpel, pemasangannya cepat gitu. Efisiensi tenaganya lebih tinggi gitu. Kalau untuk kekokohan atau kekuatan tadi barang-barang atau bahan-bahan yang tadi disebutkan itu, maksudnya kan orang awam yang membuat rumah itu dengan cenderungnya mungkin konvensional ya, batu bata dan seterusnya, pondasi batu bata, atap yang biasa rumah kampung. Tapi dengan bahan-bahan yang seperti itu seperti apa? Kalau dari sisi ketahanan tentu
alat-alat bahan baku itu juga sudah cukup teruji ya, dari pabrik juga sudah teruji, kemudian standarisasinya juga sudah SNI. Hanya saja yang perlu diperhatikan biasanya kalau orang kampung, orang desa itu akan lebih memilih material-material lokal, itu kan pertama itu. Kemudian, nah yang bisa disiasati adalah di sisi luar, dinding luar itu kita bisa menggunakan material lokal. Kemudian untuk pembagi ruangan itu kita bisa menggunakan sekat-sekat model partisi sehingga akan menghemat biaya. Jadi gitu, ya. Penggabungan. Dan kemudian kalau mungkin nanti akan diubah-ubah pun lebih mudah ya. Iya betul. Nanti menggeser kamar ruang tamu, kamar itu dan sebagainya bisa dilakukan. Gitu. Ya jadi seperti itu ya. Kemudian kalau seandainya lebih dari satu lantai, itu tipsnya seperti apa? Kalau lebih dari satu lantai bisa dengan menggunakan, kalau ingin cepat tanpa kita harus melakukan cor manual, kita bisa menggunakan panel lantai. Panel lantai? Ya, panel lantai itu kita tinggal membuat kolomnya saja, kemudian kasih ring balek, nanti dia tinggal numpang saja, numpang. Jadi dia lebarnya 60 cm, kemudian panjangnya variatif. Ada yang 2,5, ada yang 3 meter, ada yang 275, 3,5, tergantung dari space yang ada di situ. Itu pembangunannya cukup cepat sekali, karena untuk membangun katakanlah 6 kali 9 itu mungkin dia hanya cukup membutuhkan waktu 2 hari sudah selesai, langsung bisa ditempati. Dibandingkan dengan kita melakukan cor, kita harus buat rangka, bekesting, melakukan cor, kemudian melakukan kuring atau perawatan betonnya itu paling tidak 28 hari. Sehingga waktunya cukup panjang. Sementara dengan panel lantai kita pasang, setelah saya pasang hari itu sudah bisa kita gunakan dan kita lanjutkan pembangunan di lantai berikutnya. Kalau bicara mengenai tenaga atau tukang tadi ya, itu kan ada kemudian kalau kita pengen bangun rumah itu kan ada yang sistem harian, ada yang sistem mungkin borongan ya, seperti itu. Jenengan gimana melihatnya atau merekomendasikannya, pengen membuat rumah itu lebih baik yang harian atau seperti itu, borongan? Pada prinsipnya semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Iya, kalau sistem harian itu kalau kita mendapatkan tukang yang bertanggung jawab itu akan efektif gitu ya. Tapi kalau yang mungkin kurang cekatan itu biasanya mereka hanya bekerja sesuai jam saja sehingga hasilnya tidak maksimal. Nah, kalau pilihan saya akan lebih baik menggunakan model borongan, tetapi material kita yang siapkan. Sehingga material kita bisa memilih yang terbaik, kemudian tenaganya model borongan. Tetapi tentu dengan pengawasan, sehingga kita membutuhkan, kalau kita tidak mampu melakukan pengawasan, ya kita meng-hire orang untuk mengawasi sebagai wakil dari pemilik rumah itu sendiri. Sehingga hasilnya tetap bagus, maksimal, tapi waktunya efisien. Gitu. Ya. Nah, kalau kemudian ada alternatif juga orang itu membeli rumah, jadi misal membeli rumah perumahan, itu kan bentuknya dan kemudian pilihannya itu default, artinya maksudnya sudah ada rumahnya bentuknya seperti itu. Nah, buat orang yang pengen membeli perumahan atau mungkin dia punya budget istilahnya untuk membangun rumah itu sebaiknya pilihan-pilihannya seperti apa? Itu kembali kepada masing-masing ya sebenarnya ya. Karena ada orang yang ingin berproses kemudian membangun rumah itu secara mandiri sehingga dia akan lebih puas ketika dia merencanakan dan membuat sendiri. Tapi ada orang yang nggak mau berpikir ribet, itu pengennya beli jadi ya beli gitu aja. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah kalau beli di perumahan itu harus diperhatikan tentang kualitas dari bangunan itu sendiri. Karena di pandangan umum itu biasanya kalau perumahan itu pasti kualitasnya mungkin agak kurang ya gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Meskipun sekarang sudah banyak developer yang sudah membangun dengan kualitas terbaik, dengan tentu dengan harga yang cukup bersaing lah gitu. Ya. Kemudian kalau tren saat ini Mas Edi, perkembangan atau membangun rumah itu jenengan melihatnya seperti apa? Tadi sudah disinggung ya sebenarnya, tren itu kembali ya. Iya. Nah, itu tapi kalau untuk saat ini sebenarnya seperti apa?
Kalau sekarang trennya sudah mulai kembali ke era dulu ya. Jadi model-model tradisional itu sudah mulai digemari lagi karena memang tradisional ini dirasakan ada aura tersendiri ya, aura kenyamanan, kemudian aura ketenangan, aura keteduhan ini yang bisa dirasakan dan sesuai dengan karakteristik orang-orang Jawa khususnya orang Jogja gitu. Jadi Iya. justru kearifan rumah-rumah joglo seperti itu banyak kemudian dirindukan oleh orang. Iya, betul. Yang kemudian saat ini katanya sudah banyak sebenarnya bangunan-bangunan modern, tapi justru lebih nyaman mungkin dengan bentuk bangunan yang ya tradisional, banyak kayunya, Iya. tapi tentu lebih mahal nih. Tentu lebih mahal karena memang kayu sekarang harganya cukup lumayan lah. Iya, iya. Jadi menarik sekali pembicaraan kita. Tadi yang perlu saya ulangi lagi, yang pertama adalah rumah itu adalah cerminan dari diri kita sebenarnya. Kita ya karakter diri kita, bentuk atau rumah bangunannya seperti apa itu karakter diri kita. Kemudian juga tadi ada yang disampaikan kalau kita pengen membangun rumah sekarang itu tentu kalau dana yang kita miliki itu tidak banyak, itu kita bisa buat rumah dengan sistemnya tadi ya bertumbuh. Rumah tumbuh ya, artinya tidak langsung sekali jadi seperti itu. Bisa kita buat perencanaan jangka panjang dan kemudian kita prioritaskan mana ruangan-ruangan mana yang kemudian dibangun lebih dulu seperti itu, dan tentu dalam jangka waktu yang lama ya rumah itu ditargetkan akan selesai sesuai master plan kita. Dan kemudian berkaitan dengan tren itu sebenarnya juga tergantung kita, tapi memang kecenderungan sekarang banyak yang mulai kembali ke tren-tren dulu ya. Dan yang terakhir kalau kita mau bangun rumah, tadi ada beberapa tipsnya. Silakan bisa mau beli perumahan juga boleh, tapi kalau mau membuat sendiri pastikan juga tadi pilihannya mau tukang atau mau borongan itu bisa istilahnya dimantepke seperti itu. Kalau dapat tukang yang bagus ya bagus ya cepat dan seterusnya. Tetapi kalau tukangnya tidak cak-cak ya nanti biaya untuk tukang menjadi membengkak ya. Kalau tukang itu berapa persen kira-kira? Rata-rata di angka 30%. 30% ya untuk sekali bangun dalam proses pembangunan. Betul. Nah, seperti itu. Baik, menarik sekali pembicaraan kita dengan Mas Edi Risdianto. Dan sebelumnya jangan lupa juga berdonasi di donasi dakwah AMM Piungan. Ini rekeningnya di sini dan mungkin nanti di awal video ada rekeningnya. Bisa kalian transfer, dan juga sebenarnya ada QRIS atau bisa kalian scan lewat barcode donasi dakwah untuk pergerakan dakwah kaum muda di Muhammadiyah di Piungan ini. Terima kasih Mas Edi atas waktunya. Sama-sama, berbagi mengenai pembuatan rumah ya, menarik sekali terutama buat anak muda ini yang mulai melirik-lirik pengen bangun rumah. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.